Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini 28 Oktober 2021 ya, saya berada di daerah Bali Catur ya, Gamping Sleman. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Supri ya, yang menjadi mitra pembenihan pemirsa. Dan memang saat ini kita memang sedang melakukan panen benih ikan gabus ya. Background yang kita lihat di sana sedang ada kesibukan mengambil benih ikan gabus. Nah, ternyata pemirsa dalam proses kemitraan ini ya, dimana awalnya Pak Supri tidak mempunyai background sebagai seorang yang berkecimpung di dunia perikanan, ternyata baru memulai budidaya, baru memulai pembenihan, ternyata beliau juga berhasil memijahkan benih ikan gabus dan sampai panen. Ya, dimana tidak ada yang tidak bisa. Jikalau kita mau belajar, jikalau kita mau berusaha untuk menekuni sebuah bidang usaha. Nah, ini salah satu buktinya Pak Supri. Ya, cuma nanti jumlahnya berapa pemirsa? Dari hasil panen pada sore hari ini kita akan tahu nanti setelah dalam proses penghitungan. Kita nanti akan bicara sedikit dengan Bapak Supri apa yang menjadi tips ataupun langkah-langkah beliau dalam melakukan budidaya ikan gabus ini sampai berhasil ya. Dan harinya memang bukti bahwa ternyata dia mampu melakukan pemijahan ikan gabus sampai mencapai usia panen. Nah, media yang beliau lakukan juga hanya menggunakan media bisbeton. Jadi untuk kolam induknya pakai bisbeton, kemudian kolam pembenihannya pakai bisbeton, kolam kutu airnya pakai bisbeton. Semuanya menggunakan bisbeton. Ya, dari larva menetas sampai panen itu pun bisa berhasil. Bahkan satu kolam itu bisa menghasilkan benih sampai 10.000 ekor ya. Jadi bisa kita hitung pemirsa, dari hasil pembenihan ini saja. Misalkan satu kolam menghasilkan 10.000 benih dalam satu penetasan. Itu sudah berapa penghasilan dari satu bisbeton saja? Dengan media bisbeton, satu bisbeton bisa menghasilkan 5 juta rupiah dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan. Ini sebuah bukti nyata bahwa di sektor pembenihan ikan gabus ini menjadi sebuah prospek yang sangat menjanjikan dan bisa menjadikan sebuah alternatif usaha ya. Dimana pada masa pandemi seperti ini memang banyak kita yang mencari sebuah peluang-peluang dan bisa menjadikan sebuah alternatif usaha ya, dimana 1 bulan, 1,5 bulan sudah mendapatkan hasil. Dan ini yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa ya, bahwa dengan lahan yang sangat terbatas sekalipun pemijahan ini bisa dilakukan. Jadi kalau kita bicara usaha di sektor pembenihan ini, tidak kita perlu berpikir, waduh nggak punya lahan yang luas Pak Wandi, nggak punya lahan yang besar Pak Wandi. Tetapi di sini sebuah bukti bahwa dalam proses pemijahan ini, dengan lahan yang sangat terbatas sekalipun, ini kita bisa melakukan usaha pemijahan ya. Ternyata terbukti dari Bapak Supri sendiri, ya di situ lahannya tidak begitu luas ya, tetapi dengan menggunakan kolam bisbeton saja tanpa menggunakan kolam yang lebih luas, hasil pembenihan bisa dilakukan dengan baik ya. Nah, di sini usaha pembenihan yang dilakukan oleh Bapak Supri ini di daerah Bali Catur Gamping Sleman ini dilakukan secara mandiri. Jadi dia tidak bekerja sama dengan pihak manapun, dilakukan sendiri dengan modal sendiri dan dengan kreativitas sendiri. Dan di sini sudah 1 bulan ya menggeluti, 1 bulan lebih lah menggeluti di sektor budidaya ikan gabus ini. Dan juga yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa, untuk mencoba sebuah usaha di sektor perikanan tidak perlu kita berpikir kita menjadi seorang ahli dulu ya. Tidak usah kita berpikir kita ahli dulu, kita paham dulu ya dalam menguasai sektor perikanan ikan gabus. Toh di sini di sistem kemitraan yang Pak Swandi lakukan kepada mitra-mitra ada namanya pendampingan usaha. Ya, kalaupun toh jauh bisa by phone, by video call, ataupun bisa dikunjungi apabila kita memang mengarah ke tujuan daerah itu. Jadi di situ tidak ada kebingungan dalam menjalani sebuah usaha. Jadi kalau misalkan mau pembenihan, Pak, saya belum ahli di bidang perikanan. Nah, dalam proses usaha itulah itu di situ mencoba untuk melakukan pembenihan dengan hasil yang maksimal. Dan pemirsa, ini salah satu contoh bahwa memang kalau kita bicara masalah pembenihan, ya, yang penting syarat yang harus dilakukan adalah kunci keberhasilan dari sebuah budidaya pembenihan ikan gabus adalah di kunci kutu airnya. Jadi kalau teman-teman pemirsa yang ikut di kemitraan, ya, langkah awal yang harus dilakukan dalam proses pembenihan itu adalah persiapan kutu air.
Ya, kutu air itu menjadi sebuah makanan pokok larva agar bisa hidup dan bisa berkembang sampai nanti hasil panen itu 1 bulan atau 1,5 bulan mencapai ukuran 3-4 cm. Jadi bagi teman-teman yang melakukan pemijahan, ya, saya harapkan persiapan yang harus dilakukan dalam proses pemijahan ini adalah menggunakan persiapan kutu air. Kutu air itu adalah pokok. Jadi jangan sekali-kali membuat syarat utama keberhasilan pemijahan itu menjadi gampang sekali. Jadi jangan memudahkan ya. Ya, karena apa? Kebanyakan yang mencoba alah gampang Pak, nanti kutu air kita sambil buat sambil jalan. Praktek yang terjadi adalah pada saat induk itu sudah bertelur, pada saat induk itu sudah menetas, ternyata kutu airnya tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi pemirsa? Benih-benih yang tadinya sudah menetas akhirnya tidak bisa berhasil sampai panen. Bahkan larva itu sebelum besar sudah banyak yang mati karena kekurangan makanan. Tidak ada tawar-menawar saat proses pembenihan itu menggunakan selain kutu air. Ya, sehebat apapun Anda dalam dunia perikanan, kutu air itu adalah makanan pokok yang wajib. Ya, yang harus disediakan untuk larva ikan manapun. Karena alam sudah membuktikan bahwa ya sebelum adanya makanan lain berupa cacing dan lain-lain sebagainya, saat musim kemarau datang di perairan umum, kemudian air menggenang di persawahan, yang muncul pertama kali adalah kutu air. Ya, jadi sehebat apapun makanan yang paling bagus apapun yang ada di pasaran, tetap akan lebih baik kutu air. Belum ada yang bisa menandingi hasil benih yang bagus selain menggunakan kutu air. Minimal di awal 15 hari pertama itu. Jadi saya harapkan ke teman-teman pemirsa yang melakukan pembenihan, ya ingat, ya, kutu air itu adalah wajib. Jangan memudahkan dan jangan mudah untuk kita bergantung pada siapapun. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa Pak Suwanti selalu mengatakan bahwa pembenihan kutu air buat yang banyak, kutu air buat yang banyak, kutu air buat yang banyak. Kalau kita mau menjalani usaha ini menjadi usaha pribadi kita, usaha kita sendiri, jangan tergantung dengan orang lain. Pada saat kita melakukan usaha itu dengan serius, ya inilah bisnis kita. Jangan lalu kita katakan, waduh nggak ada kutu air, akhirnya kita nggak neteskan ikan. Waduh nggak ada kutu air, kita nggak bisa memijahkan ikan. Itu bukan begitu. Ya, ini adalah usaha kita, harus kita jalani sendiri. Dan ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Dan kutu air itu adalah sesuatu yang wajib yang harus kita sediakan dalam proses pemijahan. Dan ini tidak ada tawar-menawar dalam masalah penyediaan kutu air. Usahakan dalam proses pemijahan pembuatan kutu air ini harus dilakukan secara mandiri. Semakin banyak kutu air yang kita produksi, semakin banyak kutu air yang kita bisa hasilkan, semakin banyak kita bisa mendapatkan hasil benih yang maksimal. Minimal 1 minggu sampai 15 hari pertama itu adalah tolak ukur keberhasilan pembenihan. Kenapa? Kutu air itu adalah makanan yang paling kecil yang bisa dimakan oleh larva ikan. Ya, di situ yang harus disiapkan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman mitra pembenihan yang sudah berjalan, saya harapkan jangan membuat mudah. Aduh gampang Pak, nanti teman saya yang nyetor. Nanti saya bisa beli dimanapun ada. Saya bisa beli di pasar Pak, gampang. Itu praktek yang tidak mudah. Jikalau kita tergantung pada orang lain dalam proses penyediaan benih, kutu air untuk pakan kita, larva kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah kepuasan dalam usaha. Karena yang namanya kita mengharapkan orang lain, kita sudah berpikir fight-nya. Pada saat mereka sudah tidak katakan, wah Pak, tidak bisa, tidak ada kutu air, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita membuat kutu air secara mandiri, sebanyak mungkin sebelum ikan gabus kita menetas. Kita harus ready berupa kutu air. Ini salah satu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dan teman-teman berkaitan masalah kenapa kok pembenihan harus kutu air, dan kutu air. Kenapa kok pembenihan harus kutu air, dan kutu air. Inilah kunci keberhasilan memijahan itu. Dari ukurannya bisa rata-rata hampir sama, kemudian tingkat kehidupan bisa mencapai 99% dari larva yang dihasilkan dengan menggunakan kutu air. Nah, kebanyakan para pembudidaya itu menganggap enteng bahwa kutu air bisa digantikan dengan cucing sutra. Kutu air bisa digantikan dengan makanan apapun. Tidak bisa. Saya garansi 1000%. Ya, untuk hasil yang maksimal tidak akan bisa. Karena semua pakan yang sudah disebutkan oleh para pembudidaya itu semua sudah pernah saya coba. Ya, selama 16 tahun saya menekuni ikan gabus di sini, saya hanya berharap apa? Yang saya sampaikan ini, semua mitra bisa berhasil dengan sukses. Semua mitra bisa mendapatkan hasil panen benih dengan maksimal. Semakin besar hasil benih yang kalian
dapatkan, semakin besar uang yang Anda terima dari pembenihan ini, saya akan merasa sangat senang sekali. Ya, kalau bisa jangan sebulan 5 juta, 10 juta, 20 juta, sebulan 100 juta pun tidak ada masalah. Ya, benih akan terserap jikalau Anda melakukan kemitraan dengan CV Minaja Lestari atau dengan Pak Suwandi. Oke? Masih bersama saya Suwandi, tetap ikuti perjalanan saya dan kota-kota berikutnya. Yang jelas dalam menjalani usaha perikanan itu harus fokus. Kepada teman-teman mitra pembibitan, nggak usah tengok-tengok. Pokoknya saat ini percaya sama Pak Suwandi ya, bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbesar saat ini hanya di ikan gabus. Ya, kalau Anda store 10.000, Anda mendapatkan 5 juta. 20.000, 10 juta. Ya kan? 30.000, 15 juta. 40.000, 20 juta. 1 bulan sampai 1,5 bulan sudah Anda dapatkan. Dan sampai hari ini berapapun serapan benih yang Anda buat, Anda bisa mendapatkan dan bisa menjualnya dengan mudah tanpa harus menunggu besok dan besok. Jikalau ukuran sudah masuk 3-4 bisa langsung disetorkan ke kami. Oke, sukses semuanya untuk hari ini. Masih bersama saya Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.